Selamat malam, semangat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua di seluruh Indonesia. Luar biasa ya, tetap semangat pagi, ya. Selamat malam, semangat Peminat pagi Mbak kesehatan. Sinta. Wah, saya mau nyapa-nyapa dulu nih yang sudah menyalakan kameranya. Bapak Agus, Pak Hendra, Pak Erwin, Halo. Pak Tejo, halo, Pak Vincent, boleh juga yang lain ya, Pak Edu, halo. Ketemu lagi ya, Ibu Rusna, selamat malam. Di Samarinda ya, luar biasa nih, masih tetap Bu semangat. Bu Rusna. Ya siapa? Pak Edo, ya ada Bu Ana. Allah, Pak Edo. Baik, senang sekali kita bertemu lagi ya. Dan pada malam hari ini, untuk yang memandu Zoom, Sumber Kesehatan dengan saya Lucinta, Customer Relation dari Forever Healthy Indonesia. Jadi nanti kita akan mendengarkan presentasi dari dokter kesayangan kita. Nanti akan ada sesi tanya jawab, dan bagi teman-teman semua yang ada testimoni atau kesaksian boleh nanti di-sharing ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita panggilkan saja dokter kesayangan kita, medical dokter dari FHI. Selamat malam Dokter Winda, apa kabar? Wah, sekali wajahnya ya. Tetap semangat. Oke, silakan Dokter Winda. Thank you Mbak Sinta. Hai, selamat pagi teman-teman FHI. Pagi, Dokter Winda. Halo Ibu. Sehat-sehat ya semuanya ya dimanapun berada. Amin. Mungkin ada yang udah di rumah nih, atau mungkin ada yang masih di jalan ya, tapi tetap ngedengerin. Wah, thank you banget ya. Oke. Sambil menemani yang di rumah maupun yang masih di jalan, saya mau sharing-sharing hari ini adalah tentang malam-malam ya, malam-malam hujan-hujan paling enak ini kan, ya kan? Yaitu Coco-Lavanol untuk aktivitas selama. Oke, mungkin nanti boleh dibantu ya untuk di-mute dulu semuanya, biar nanti kadang-kadang nih soalnya ini agak-agak suka menggelitik ya, takutnya nanti malah jadi nggak konsen dengerinnya ya, karena banyak suara-suara yang tergelitik karena topik kita hari ini. Oke? Oke, slide. Kalau kita ngomongin fungsi seksualitas, itu biasanya itu memang erat sekali hubungannya dengan vitalitas. Biasanya orang lebih familiarnya bilangnya vitalitas ya dibandingkan seksualitas itu sendiri. Jadi walaupun sebenarnya vitalitas itu adalah lebih kepada keseluruhan, tapi kalau kita ngomongin vitalitas, itu pasti langsung nangkepnya adalah sisi seksualitas gitu ya. Dan dari hasil penelitian, ternyata teman-teman, dari riset epidemiologi, ternyata terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada kasus vitalitas ini, terutama adalah disfungsi ereksi. Wow. WHO sendiri sudah mencatat sekitar 15% pria dari seluruh dunia ini terkena disfungsi ereksi setiap tahunnya. Dengan catatan ini yang ngaku ya, yang nggak ngaku ya nggak terhitung ya. Jadi bisa jadi memang ini masih lebih lagi dari 15%. Dan juga lebih dari 150 juta orang di seluruh dunia itu diperkirakan telah mengalami disfungsi ereksi pada tahun 95. Jadi ini diramalkan nanti pada tahun 2025, berarti 3 tahun lagi ya, itu akan terjadi peningkatan sampai 320 juta pria yang akan mengalami disfungsi ereksi. Apakah bapak-bapak yang ada di sini salah satunya? Semoga tidak. Ya, slide. Nggak cuma di dunia, sebenarnya di Indonesia sendiri juga sudah ada penelitiannya. Dan di sini dilakukan penelitiannya, ternyata prevalensi disfungsi ereksi di Indonesia sebenarnya juga nggak bisa tepat diprediksinya berapa. Karena ini sebenarnya masih sesuatu yang sensitif kalau kita bicarakan gitu kan, kita masih ibaratnya untuk mengakui kita punya masalah disfungsi ereksi kan malu ya, ibaratnya gitu. Jadi sehingga kita tidak bisa menilai secara real atau menghitung secara real sebenarnya kasusnya ada berapa banyak kalau di Indonesia. Tapi itu sudah bisa diperkirakan bahwa sekitar 16% pria usia 20 sampai 75 tahun di Indonesia itu mengalami disfungsi ereksi. Jadi disfungsi ereksi ini juga teman-teman tidak hanya dialami oleh yang sudah mungkin lanjut usia saja, tidak, tapi sudah bisa dialami bahkan yang masih muda. Ya, slide.
Nah, basically sebenarnya masalah seksual itu juga nggak cuma disfungsi ereksi aja. Jadi baik pria maupun wanita sebenarnya sama-sama punya masalah seksualnya masing-masing. Kalau pada wanita biasanya bisa karena vagina kering, bisa juga karena tekanan untuk hamil gitu ya. Pria juga sama juga, biasanya ada juga pressure untuk menghamili pasangannya gitu kan. Dan ada juga bisa juga masalahnya lebih kepada ejakulasi dini dan juga libido yang rendah. Tapi nggak mungkin kita semua bahas ya. Kita di sini yang saya ambil adalah yang paling banyak kasusnya, yaitu disfungsi ereksi. Slide. Nah, disfungsi ereksi ini sebenarnya yang bikin jadi kita bisa kena disfungsi ereksi apa aja sih? Sebenarnya sih ada macam-macam ya. Bisa karena faktor penyakit, bisa karena faktor psikologis, bisa karena obat-obatan, bisa juga karena cedera. Nah, kalau penyakit ini biasanya disfungsi ereksi itu menjadi komplikasi dari penyakit utamanya seperti hipertensi, adanya penyakit jantung, terus ada diabetes, obesitas, lalu bisa juga karena gagal ginjal, sirosis, atau memang sudah terjadi pembesaran prostat. Ini kalau sudah kasusnya sudah lebih berat ya, kondisi penyakit utamanya lebih berat, ini malah bisa mengakibatkan komplikasi pada disfungsi ereksi. Selain ada penyakit, bisa juga karena biasanya ini karena penyakit, akibatnya kan jadi minum obat-obatan juga. Ternyata obat-obatan untuk mengatasi penyakit tersebut juga bisa mengakibatkan disfungsi ereksi juga, seperti obat-obat antidepresan, obat anti hipertensi, pengobatan kanker prostat, obat kolesterol, belum lagi kalau yang ngedrugs ya. Ini bisa membuat disfungsi ereksi. Nah, selain penyakit dan obat-obatnya, bisa juga karena faktor psikologis ya, psikis. Nah, jadi kalau umpamanya nih yang bapak-bapak merasa stres, ada depresi, cemas, atau bahkan nih berantem sama pasangannya nih ya, itu malah bisa mengakibatkan disfungsi ereksi juga. Jadi nggak hanya masalah penyakit saja, tapi pikiran pun bisa mengakibatkan disfungsi ereksi. Dan juga ada juga bisa karena faktor cedera ya, tapi ini lebih jarang. Slide. Nah, kalau kita bilang disfungsi ereksi, gagalnya itu di mana sih sebenarnya? Nah, kita harus pahami dulu nih, proses ereksi itu sendiri mekanismenya seperti apa. Jadi nanti itu dia ada fasenya mulai dari 0 sampai 4. Ya, fase 0 sampai 4. Nah, di sini mungkin teman-teman ada beberapa yang mungkin belum tahu, kok penis tuh bisa keras ya, gitu kan? Emang ada tulangnya? Enggak. Ya, jadi tidak ada tulangnya. Apa sih yang membuat penis itu bisa mengeras? Karena di dalam penis ada yang namanya suatu ruang yang disebut dengan corpus cavernosum. Nah, corpus cavernosum inilah nanti yang akan terisi darah kalau seandainya ada stimulan dari otak. Jadi kalau umpamanya ini ada stimulan dari otak, lalu stimulan tersebut otak akan mengirimkan sinyal ke area genitalia supaya darah itu mengisi si corpus cavernosum. Nah, kalau sudah penuh terisi darah, baru dijepit deh sama otot-otot di sekitarnya. Sehingga itu akan dia jadi mengeras gitu. Sampai nanti akhirnya ejakulasi, baru nanti aliran darahnya akan kembali balik lagi karena si otot-ototnya sudah mengalami relaksasi dan darah yang ada di dalam corpus cavernosumnya balik lagi ke pembuluh darah. Slide. Nah, di sini ya tadi ya sempat saya jelaskan. Jadi kalau terjadi nih stimulus dari otak bisa karena segala macam lah ya rangsangan ya, kan biasanya kan ada tuh istilahnya kan pegangan hidup, pandangan hidup dan segala macam ya. Nah, ini semua adalah bentuk stimulus ke otak kita. Jadi kalau stimulusnya sudah sampai dari otak ke otak, lalu otak akan mengirimkan sinyal kepada otot polus trabekular namanya yang ada di sekitar dari si penis tersebut agar otot-otot tersebut mengalami relaksasi sehingga darah dari arteri itu bisa menuju ke penis. Jadi supaya bisa masuk gitu ya, supaya bisa masuk. Nah di sini proses ini itu akan terpengaruh sekali dengan kondisi-kondisi di sekitar seperti adanya perubahan substansi kimia dan juga aliran darah itu sendiri juga bergantung kepada kondisi sirkulasi darah di tubuhnya
pria tersebut sendiri bagaimana gitu ya. Hormon-hormonnya seimbang atau tidak, enzim-enzim yang terlibat, dan juga bahkan bahan endogen dari si penis tersebut. Terutama kalau seandainya pada saat terjadi stimulus ini, itu kan aliran darah kan penting sekali untuk mengisi ke corpus cavernosum agar bisa terjadi ereksi. Nah, di sini akan bergantung nih pada kondisi pada pembuluh darahnya. Sehingga pembuluh darah itu diharapkan bisa terbuka agar alirannya bisa maksimal. Nah, di sini sangat berperan sekali kadar nitric oxide supaya otot-otot pembuluh darahnya itu bisa terbuka dan bisa segera mengisi corpus cavernosum agar terjadi ereksi. Slide. Nah, memperkenalkan produk kesayangan kita, Cocoa Popcorn Original, Sweet, dan DTM with L-arginine. Slide. Nah, di sini teman-teman, itu saya rasa sudah banyak yang tahu ya, peran antara flavanol terhadap nitric oxide. Nitric oxide ini sebenarnya kan diproduksi oleh sel endotelium pada pembuluh darah kita, di mana nanti nitric oxide itu akan berperan dalam membuat pembuluh darah kita itu melebar, gitu, supaya aliran darahnya jadi lebih lancar. Dari hasil penelitian, ternyata mengkonsumsi makanan yang kaya akan flavanol selama 4 minggu, ternyata akan menunjukkan perbaikan pada fungsi endotelial dalam produksi nitric oxide, sehingga aliran darah bisa lebih lancar. Dan juga penelitian tersebut menunjukkan ternyata terjadi peningkatan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah secara signifikan setelah 2 jam mengkonsumsi lebih dari 176 mg flavanol. Dan ini semakin tinggi kadar flavanolnya yang dikonsumsi, maka akan semakin tinggi juga pelebaran pada pembuluh darah. Slide. Nah, selain ada flavanol, ada juga L-arginine. L-arginine ini dia adalah asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita untuk memproduksi protein. Nantinya protein ini akan digunakan untuk membentuk sel-sel baru. Biasanya arginine ini kita ambil dari makanan sehari-hari, bisa ya, dari daging-dagingan, daging merah, daging putih, ataupun bisa dari kacang-kacangan juga bisa. Slide. Yang unik dari arginine ini adalah teman-teman, selain dia merupakan suatu asam amino yang nanti untuk membuat protein, tapi dia sendiri ternyata bisa berubah menjadi nitric oxide kalau perlu. Ya, kadang-kadang nih untuk kondisi-kondisi di mana kita punya pembuluh darah itu udah jelek, sel endotelium kita banyak yang rusak sehingga produksi nitric oxide-nya kurang. Nah, arginine bisa menggantikan ya. Arginine akan bisa dirubah menjadi nitric oxide supaya kadar nitric oxide-nya bisa meningkat dan vasodilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah dapat terjadi agar aliran darah bisa lebih lancar. Nah, tapi selain itu juga arginine juga tentunya punya banyak manfaat lain juga ya. Dia punya peran juga dalam merangsang pelepasan hormon seperti hormon pertumbuhan untuk anak-anak, hormon insulin untuk yang diabetes, dan juga senyawa lain di dalam tubuh. Slide. Nah, ini dia yang baru ya, ada flavanolmen, di mana flavanolmen ini memiliki kandungan tidak hanya kakao dan arginine, tapi juga ada kandungan ginseng dan guarana. Slide. Kakao sendiri kita semua udah tahu ya, biasanya kita tuh kalau ngomongin coklat itu adalah sesuatu makanan yang menyenangkan gitu ya. Bahkan kita lagi sedih aja kita nyari coklat supaya kita bisa jadi senang. Kenapa? Karena coklat itu ternyata memiliki kandungan senyawa triptofan yang mampu merangsang otak kita dalam melepaskan lebih banyak lagi hormon happy, yaitu hormon endorfin dan juga serotonin. Di mana biasanya ini digunakan oleh ahli medis sebagai antidepresan alami sebelum memberikan obat antidepresan untuk teman-teman atau pasien-pasien yang mengalami depresi. Jadi supaya lebih alami dulu gitu ya. Nah, selain ada cocoa, ada juga ginsengnya tadi ya. Kalau ginseng ini dia lebih, kita di Indonesia cukup familiar dengan ginseng ya. Ginseng itu erat sekali, kita udah banyak yang tahu manfaat ginseng adalah untuk vitalitas terutama pada pria. Kenapa? Karena ternyata di dalam ginseng itu ada senyawa sterol yang memiliki kontribusi dalam hormon sistem reproduksi terutama pada pria, Kak. Karena dia dapat meningkatkan testosteron, di mana nanti ini akan mempengaruhi juga ya dalam pembentukan sperma dan juga dalam libidonya. Slide.
Nah, lalu arginine tadi kita sudah udah tahu ya, tidak hanya sekedar untuk membentuk sel baru karena dia bisa membentuk protein, sehingga ini sangat berperan sekali dalam meningkatkan kualitas sperma. Tapi dia juga bisa menjadi nitric oxide sehingga bisa membantu untuk meningkatkan sirkulasi darah, terutama tadi ya kepada penis. Nah, sehingga ini sangat baik sekali L-arginine ini tidak hanya untuk stamina tapi juga untuk kesuburan juga. Nah, dan ada juga kita ya mengadaptasi tradisi dari Brazil, yaitu guarana. Guarana ini dia adalah tanaman rambat dari keluarga maple yang biasanya itu dipercaya mampu memicu gairah seks pada pria. Jadi kalau umpamanya tadi di Indonesia kita lebih pada ginseng, kalau di Brazil itu lebih kepada guarana. Dan ini kita kombinasikan di dalam flavanomen. Slide. Nah, jadi kalau untuk flavanomen sendiri, seperti tadi yang saya katakan ya, dia basically itu sebenarnya tidak hanya manfaatnya untuk seksualitas saja, tapi memang untuk vitalitas. Jadi memang untuk keseluruhannya, ya. Jadi bisa membantu untuk meningkatkan mood, terus juga menjaga sirkulasi darah tetap baik supaya jangan sampai nih jadi punya resiko kardiovaskular juga, dan juga tentunya untuk seksualitas sendiri bisa membantu untuk memperbaiki fungsi organ reproduksi pada pria sehingga performance-nya bisa lebih baik, dan juga bisa membantu mencegah penyakit yang punya hubungan dengan ketidakseimbangan hormon, bahkan bisa membantu mencegah pertumbuhan sel kanker terutama sel kanker prostat, dan juga bisa membantu meningkatkan konsentrasi serta daya ingat. Slide. Nah, untuk coklat kita sendiri, kokoanya itu sendiri juga tentunya tidak sembarangan kokoa, teman-teman ya. Jadi tidak seperti kokoa atau bubuk kokoa itu sudah dalam bentuk coklat batang yang biasanya nih kita temukan di supermarket. Ya, coklat yang ada pada flavanol FHI itu adalah diambil dari Acticoa yang dikeluarkan oleh Barry Callebaut, di mana Acticoa ini memiliki paten produksi yang berbeda dibandingkan coklat pada umumnya. Di sini produsen kita yaitu Barry Callebaut itu sudah mempatenkan karena metodenya itu berbeda dan telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alamiah. Gitu. Dimana biasanya nih kalau pengolahan coklat yang biasanya itu dari mulai bijinya sampai jadi bubuk kokoanya itu biasanya justru malah menghancurkan flavanolnya karena melalui proses fermentasi dan juga pemanasan. Nah, di sini metodenya berbeda untuk flavanol FHI karena dia mempunyai metode tersendiri ya, yaitu dari Acticoa itu sendiri, itu dia memiliki metode yang berbeda, tidak melalui proses fermentasi maupun juga pemanasan sehingga bisa menjaga kadar flavanolnya tetap tinggi. Slide. Lalu tentunya juga sudah ada banyak studi klinisnya, bahkan beberapa itu sudah dipatenkan. Yang berhubungan dengan topik kita kali ini adalah studi klinis yang sudah dipatenkan juga untuk prostat. Jadi dari hasil studi klinis ini ternyata ekstraksi kokoa itu memiliki manfaat untuk terapi masalah pembesaran prostat. Nah, kita tahu ya, pembesaran prostat pada pria itu sama halnya seperti menopause pada wanita. Jadi udah pasti, gitu ya, pasti akan terjadi. Cuman ibaratnya kapannya aja gitu, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, tergantung kondisi kesehatan masing-masing dan bagaimana teman-teman merawat prostat teman-teman. Nah, jadi di sini ternyata ekstraksi koko bisa membantu memperlambat pembesaran pada prostat dan bahkan bisa juga menurunkan risiko terjadinya kanker prostat karena kalau pembesaran prostat ini justru malah terlalu cepat, malah bisa beresiko terjadi mutasi gen menjadi kanker prostat. Slide. Lalu kita juga sudah ada scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Kita sudah bisa mengklaim manfaat dari produk kita yaitu cocoa flavanol itu dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah di mana ini akan memberikan kontribusi untuk mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Tentunya tidak banyak ya, tidak banyak produk-produk non obat yang bisa mengklaim manfaat seperti ini. Dan salah satunya kita cocoa flavanol sudah bisa mengklaim manfaat dari produk kita yaitu cocoa flavanol. Slide.
Nah, untuk konsumsinya, nah di sini konsumsinya pada dasarnya ini buat yang masih fit-fit aja atau sehat atau tidak secara umum ya, secara umum untuk yang flavanol original atau sweet itu teman-teman bisa mengkonsumsinya 3-5 gram sehari, itu sebenarnya basically udah cukup. Atau bisa juga mengkonsumsi yang DTM 2 saset per hari selama 2 minggu pertama untuk booster, atau lalu dilanjutkan dengan 1 saset per hari untuk maintenance-nya. Slide. Dan juga bisa mengkonsumsi juga nih buat tambahan, yaitu flavonoidnya, itu bisa dikonsumsi 2 hari sekali. Tapi buat teman-teman yang mungkin memang nih pengen nih supaya lebih vitalitasnya, terutama yang para pria ya, vitalitasnya supaya lebih strong lagi, nah, saya sudah membuatkan racikan resep baru dalam mengkonsumsinya. Gimana caranya? Karena ini banyak banget nih yang nanya seperti ini. Ini mungkin dosisnya, penjelasannya agak ribet, jadi saya make it simple aja ya. Sesuai dengan tanggal ganjil dan genap. Jadi teman-teman bisa melakukan treatmentnya selama 3 bulan hanya dengan mengkonsumsi flavanomen dan flavanol DTM. Caranya gimana? Di bulan pertama dan bulan kedua, setiap tanggal ganjil, teman-teman konsumsinya 2 DTM. Dan setiap tanggal genap, konsumsinya 1 DTM dan 1 men. Lalu nanti di bulan ketiga, teman-teman bisa mengkonsumsi di tanggal ganjil cukup 1 DTM, dan di tanggal genapnya 1 DTM dan 1 men. Gampang kan? Jadi supaya vitalitasnya dan gairah seksualnya juga semakin membaik seperti waktu muda. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Winda untuk penjelasannya. Jadi tadi ya sudah dijelaskan dengan temanya seksualitas. Silakan bagi teman-teman semua yang ingin bertanya mengenai seksualitas boleh dituliskan pertanyaannya di kolom chat ataupun juga nanti saya berikan sesi pertanyaan ya, bertanya langsung dengan menyalakan mikrofonnya dan juga kameranya. Mungkin sebelum ke sesi tanya jawab biar lega dulu nih, saya ingin menginformasikan ya acara dan juga promo apa saja yang sedang berlangsung di FHI. Nah, ini sorry. Nah, ini dia, saya ingin menginformasikan bagi teman-teman nih yang ingin dan juga supaya selalu update, silakan untuk memfollow sosial media FHI di YouTube-nya di Forever Healthy Indonesia Official, Instagram-nya ada di @foreverhealthy.id, dan Facebook-nya ada di Forever Healthy Indonesia, dan Telegram-nya di FHI Official. Selanjutnya ini ada promo untuk mendapatkan motor impian. Nah, ini periode promonya di Agustus sampai dengan Oktober 2022. Nanti untuk persyaratan dan ketentuannya bisa menanyakan ke customer service FHI ataupun upline maupun juga pengundang Bapak Ibu pada malam hari ini. Selanjutnya ada promo liburan nih 4 hari 3 malam ke Bali dengan caranya mengumpulkan 180 poin trip, dan periode promonya ini 1 September sampai dengan 30 November 2022. Selanjutnya ini ada acara-acara FHI. Ini ada acara yang besar ya di tahun ini atau di bulan ini, ada Speak and Grow Rich. Nah, ini acaranya tanggal 30 sampai dengan 31 Oktober 2002 di Via Renata Puncak. Pembicaranya ada Bapak Adam, Bapak Aris Hendra, Bapak Ali Budiman, Ibu Dea dan Ibu Lisa. MC-nya ada Ibu Aci dan juga Ibu Lina Kosasi. Ini untuk pendaftarannya 750.000, nanti mendapatkan free 1 pouch flavanol sweet ataupun ori. Selanjutnya ada acara bisnis preview nih di hari Sabtu 22 Oktober 2002 jam 2 siang di kantor pusat FHI. Nanti pembicaranya ada Bapak Bobi, Bapak Aris Hendra, dan MC-nya Ibu Ipung. Dan di jam 1 siangnya di hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 nanti ada acara
Forever Income Training, dan ini temanya follow up, dan yang membawakan materinya Bapak Aris Hendra Wardana. Selanjutnya bagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya nih diinfokan ke prospekannya ya, bisa mengikuti bisnis preview online melalui Zoom hari Selasa 25 Oktober 2002 jam 8 malam, nanti pembicaranya Bapak Adam Yuswan Edwin. Nah, ini dia nih tadi yang disampaikan Dr. Winda, kini tersedia paket Goldman Treatment. Nah, ini isinya ini 3 flavanomen dan 4 DTM. Jadi ini bisa untuk treatment ya, dan mendapatkan 250 CV dengan harganya 5.096.000. Untuk lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan ke customer service maupun upline Anda. Ya, itu tadi promo dan juga acara yang diadakan oleh FHI. Kita lanjut ke tanya jawab ya, Dok ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Rusna. Nah, Dr. Winda, saya mau nanya, setelah minum flavanomen, badan dan pinggang juga sakit dan terasa pusing. Bagaimana solusinya, Dok? Nah, ini dia yang makanya selalu saya katakan, konsumsi flavanomen dengan DTM. Karena dengan DTM nanti akan membantu untuk menstabilkan efek-efek yang mungkin, karena kadang-kadang gini ya, ada yang konsumsi flavanomen itu merasanya kurang berasa. Ada yang konsumsi flavanomen malah rasanya kekencengan. Nah, seperti ini ya, badan pinggang rasanya malah kayak sakit, kayak rasanya gitu kan. Nah, jadi itulah kenapa tadi yang resep yang saya sudah infokan itu adalah mengkombinasikannya dengan DTM supaya apa? Meminimalisir efek-efek atau membantu menyeimbangkan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh teman-teman masing-masing. Karena kan pasti bisa jadi beda-beda nih kondisi tubuhnya kan, dan tentunya kalau mau flavanomennya aja kita susah ketemu untuk yang pas untuk semuanya. Makanya diseimbangkan dengan DTM. Jadi itu solusinya, kombinasikan minumnya ya, DTM dan flavanomen supaya efeknya juga jadi lebih berasa, tapi gejala-gejala yang lain-lainnya itu bisa lebih ringan gitu, badan lebih enak, justru ya vitalitas malah jadi lebih meningkat dan nggak sampai jadi pusing-pusing. Oke? Oke, terima kasih Dr. Winda. Semoga cukup menjawab ya Ibu Rusna. Jadi nanti diimbangi dengan mengkonsumsi DTM ya Dok ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Reni Gusvita. Malam Dok, saya mau tanya, anak saya dalam keadaan sakit perut sudah beberapa hari ini. Sakit yang dirasakan seperti tertusuk-tusuk, mau berdiri dan duduk terasa sakit. Sering sakit di bawah pusat dan sekitar perut. Tadi saya bawa ke puskesmas, katanya gejala usus buntu. Mau dirujuk ke rumah sakit, suami saya tidak mau, dia bilang minum coklat saja. Jadi saya mau tanya, langkah apa yang harus saya lakukan kalau minum coklat dan bagaimana dosisnya? Oke, nah ini mungkin anaknya mungkin masih di bawah 12 tahun kali ya? Atau sudah di atas 12 tahun? Ya. Nah, jadi kalau seperti ini sebenarnya, ya. Nah, jadi kalau seperti ini, sebenarnya begini ya, jadi usus buntu, kalau seandainya dia masih gejala, boleh dibantu dengan kokoaflavanol ya, supaya membantu untuk mengurangi peradangannya. Jadi mengurangi peradangan supaya jangan sampai fatal. Tapi kalau sakitnya nanti sudah tidak tertahankan lagi ya, tetap ya harus segera langsung ke rumah sakit, karena kalau sudah yang sampai sakitnya seperti itu harus segera dioperasi ya. Nggak sempat kita cuma minum kokoaflavanol aja. Tapi kalau sakitnya itu masih yang sesekali, masih ringan, masih bisa ditahan, boleh konsumsi kokoaflavanol untuk membantu mengurangi peradangannya gitu ya. Nah, nanti cara minumnya gimana? Minumnya 2 kali sehari, tinggal disesuaikan aja.
tahun. Kalau yang usianya sudah di atas 12 tahun, berarti 2 kali 5 gram. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja ya, sesuai dengan usia anaknya. Oke? Terima kasih, Dokter. Oke. Terima kasih Dr. Winda dan Ibu Reni juga ya. Baik, selanjutnya ini pertanyaan dari Ibu Sudarsi di Gorontalo. Selamat malam Gorontalo. Assalamualaikum, izin tanya dokter, ini konsumen saya katanya yang tadinya HOSA itu sudah kurang, cepat capek juga sudah kurang, biasanya pagi tidak enak hati, ini sudah agak bagus, telapak kaki terasa tebal sudah kurang, badan agak ringan, cuma air seni masih seperti biasa, masih berbusa dan sering-sering kencing. Kenapa begitu ya dok? Oke, ini nggak apa-apa ya, karena kan mungkin kan masih konsumsinya kan masih belum lama ya, dan tentunya konsumsi flavanol itu kan nggak bisa, ibaratnya kita baru sebentar minum, udah langsung sembuh nih semuanya, langsung bagus semuanya, tentunya nggak, bertahap ya. Belum lagi nanti kan akan disesuaikan nih dengan dosis yang dikonsumsi juga. Semakin banyak kita mengkonsumsi flavanol, dosisnya semakin tinggi, maka kerja dari tubuh itu dan flavanol jadi bisa lebih cepat. Gitu. Tapi kalau kita minumnya irit-irit, ya kerjanya juga ya sedikit-sedikit gitu kan. Makanya jadi ini memang biasanya yang saya anjurkan konsumsi flavanol dan evaluasi selama 3 sampai 6 bulan gitu ya. Jadi konsumsi dulu, nanti per 3 bulan, per 6 bulan baru dievaluasi. Udah gimana ya progres perkembangannya gitu. Tapi sebenarnya kalau melihat dari sini, ini kan sebenarnya sudah mulai ya. Walaupun mungkin belum lama konsumsi, tapi sudah mulai ada progresnya kan, sudah mulai berkurang. Terus juga badan sudah jadi lebih enak, lebih nggak cepat capek gitu kan. Kaki terasa tebalnya juga sudah mulai kurang. Nah, cuman kan air seninya kan masih berbusa gitu dan sensitif tinggi. Nggak masalah. Ini memang sedang proses detoksifikasi juga, sedang lagi membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh gitu ya. Kalau seperti ini nggak apa-apa, terusin aja minum flavanolnya dan perbanyak minum air putih ya. Banyakin minum air putih supaya lebih cepat lagi mengeluarkan racun-racun tersebut gitu. Oke? Baik, terima kasih Dr. Winda. Pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Kartika di Jogja. Selamat malam Dr. Winda dan Mbak Sinta. Izin bertanya untuk ejakulasi dini dan sperma encer. Apakah bisa menggunakan flavanol saja atau kombinasi dengan varian lain? Terima kasih. Tetap dong harus dikombinasi dengan varian lain ya. Kalau ini sih saya memang lebih rekomen DTM. Lebih lebih sejalan gitu untuk men sebenarnya ya yang DTM. Makanya kita juga kan bikin racikan formula konsumsinya juga DTM plus men. Jadi tetap ya harus dikombinasi dengan DTM. Cara konsumsinya seperti tadi yang saya ajarin ya, tanggal ganjil dan tanggal genap. Oke? Oke, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Sudarsi. Pertanyaan ini ya dok ya lainnya. Izin tanya lagi dokter, saya sendiri sudah kurang lebih 4 bulan konsumsi coklat. Kemarin saya check up darah, gula normal, asam urat normal, dan tapi kolesterol kok jadi tinggi dok. Sudah seminggu ini walaupun sudah minum DTM, kadang badan masih lemas. Setelah periksa trigliseridanya saya tinggi dok. Mohon petunjuk. Oke, nah ini juga sama ya untuk Bu Sudarsi. Walaupun mengkonsumsi coklat, tapi bukan berarti makanan nggak dijaga. Ya, gaya hidupnya nggak dijaga. Dan juga kalau Ibu ada kebetulan memang selama ini sudah minum obat-obatan, ya obat gula mungkin, atau obat asam urat, atau obat kolesterol, atau obat hipertensi mungkin ya, obat-obatan yang biasanya dikonsumsi, itu tetap dikonsumsi dulu, jangan dilepas ya, jangan dilepas dulu sampai stabil, baru boleh dilepas secara bertahap.
Itu pun bukan langsung dilepas ya, tapi dikurangin dulu dosisnya secara bertahap. Nah, karena apa? Karena ibaratnya tubuh kita itu sudah bertahun-tahun bergantung terhadap obat-obatan tersebut, gitu ya, bergantung terhadap obat-obatan tersebut. Nggak bisa langsung dilepas begitu aja. Sedangkan kita sadari, flavanol itu dia tidak instan kerjanya, dia punya cara kerja yang berbeda dengan obat-obatan. Kalau obat-obatan kan dia kerjanya itu hanya menstabilkan aja, menstabilkan kondisi di dalam tubuh, tapi tidak memperbaiki selnya sendiri, sel yang rusak tersebut, gitu ya. Nah, sedangkan flavanol punya kerja yang berbeda. Dia bukan menstabilkan, dia tidak secara langsung menstabilkan homeostasis ya, atau keseimbangan di dalam tubuh, tapi dia memperbaiki sel-sel yang rusak. Nah, memperbaiki sel-sel yang rusak itu tidak instan, butuh waktu. Nah, nanti jadi yang nantinya sebenarnya akan bekerja adalah si sel tubuh ibu sendiri, gitu. Makanya kenapa selalu saya anjurkan untuk di awal dikombinasikan dulu justru ya, obat-obatannya tetap dikonsumsi, dikombinasi sama flavanol. Nanti evaluasi setiap bulan, perkembangannya gimana. Nanti dengan hasil, sudah umpamanya hasilnya, oh ini hasilnya bagus terus nih, baru boleh dikurangin. Ya jangan langsung dilepas, dikurangi dulu obatnya. Ya dikurangi obatnya, flavanolnya tetap. Kalau sudah dikurangi obatnya masih stabil juga, sudah mulai bagus, baru boleh dilepas obat-obatannya. Jadi nggak boleh, ini ya nggak boleh mendadak gitu ya, tidak boleh mendadak, harus ada transisinya. Dan juga jangan lupa untuk menjaga pola makan, pola istirahat, karena tentunya kalaupun kita konsumsi flavanol bukan berarti kita jadi manusia super ya, makan apapun, makan berlebihan, segala macamnya yang gaya hidup yang berantakan, aman-aman aja dengan flavanol, nggak begitu juga ya. Jadi tetap harus ada kerjasama antara kita dengan flavanol supaya hasilnya jadi bisa lebih maksimal. Oke? Oke, terima kasih Dokter Winda atas penjelasannya yang sangat lengkap ya. Dan selanjutnya ini pertanyaan dari Ibu atau Bapak Yance. Selamat malam Dokter Winda, kalau minum yang men dikombinasi dengan yang ori, apakah manfaatnya sama dengan yang DTM? Oke, kalau pemainnya yang men dikombinasi dengan yang ori, tentunya nggak sama sih ya dengan DTM. Jadi kalau jadi akan tergantung sih sebenarnya mau tujuannya apa dulu nih targetnya. Kalau tujuannya terutamanya adalah kepada kesuburan, terus juga memang kebetulan sudah kesuburan, terus juga memang sudah punya masalah disfungsi ereksi, tentu saya lebih rekomen untuk mengkonsumsinya dengan DTM. Karena dia supaya lebih strong gitu ya, supaya lebih strong dan lebih efektif. Tapi kalau seandainya hanya sekedar untuk biar lebih fit aja, baru boleh, nggak masalah. Mainnya dikombinasinya dengan ori itu cukup aja. Jadi akan kembali kepada kebutuhan ya seperti apa. Jadi memang tidak sama ya manfaatnya kalau seandainya kombinasi dengan ori dan dengan DTM. Tentunya kalau dengan DTM karena kandungannya juga lebih bervariasi, yang DTM itu memberikan manfaat yang lebih juga dibandingkan kombinasinya hanya dengan ori. Oke? Oke, terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Heni. Selamat malam Dokter Winda dan Mbak Sinta. Mohon izin bertanya, untuk radang panggul bagusnya konsumsi flavanol yang mana ya dan dosisnya berapa? Terima kasih Dokter Winda atas jawabannya. Oke, nah kalau untuk radang panggul sih sebenarnya basically yang mana aja boleh sih. Ya, yang original boleh, sweet boleh, yang DTM juga boleh. Dosisnya kalau untuk yang original itu boleh konsumsinya 10 gram setiap hari ya, 10 gram setiap hari. Kalau mau konsumsinya yang DTM itu bisa dosisnya 2 saset per hari ya. Jadi nanti dicoba aja yang lebih cocok untuk Ibu Heni yang mana. Oke? Oke, siap Dokter Winda. Selanjutnya ini ada Ibu Enda. Selamat malam Dokter Winda dan Bu Sinta. Boleh testimoni? Oh tentu saja boleh. Silakan Bu Enda. Ada testimoninya, kesaksiannya, silakan.
Selamat malam Dokter Winda. Iya, jadi saya mau testimoni. Dokter Winda juga udah tahu ya waktu itu. Nah, teman-teman di kantor juga beberapa udah tahu. Jadi sebulan lalu itu tiba-tiba dari luka yang kecil, kaki saya dua-duanya itu nyebar sampai itu luka semuanya. Terus lukanya tuh nggak kering-kering sampai lama banget. Saya tuh nyadarnya udah 2 mingguan. Terus kaki dua-duanya tuh jadi bengkak, kayak kaki gajah. Saya nggak bisa jalan, 2 minggu saya nggak bisa aktivitas. Sampai pada akhirnya saya periksa ke dokter, cek gula darah saya tuh tinggi banget 350. Panik, saya bingung. Wah, kena diabetes. udah stres, langsung stres saya. Nah, ketemu Dokter Winda ya di kantor. Nah, akhirnya saya konsultasiin. Saya bilang, Dok, selesai jangan pulang dulu, Dok. Saya minta waktunya. Nah, atas saran Dokter Winda, saya tidak minum obat apa-apa sama sekali. Saya cuma perbanyak dikonsumsi flavanol di original. Jadi tadinya saya tetap konsumsi. Waktu itu saya udah tahu saya luka, saya konsumsi, tapi sehari saya masih hitungnya normalnya. Pagi sore. Tapi kayaknya nggak ada perubahan. Itu makin menyebar, makin terus di atas di betis ini juga makin membesar, terus kayak dia kayak berlapis-lapis gitu, bahkan bolong itu di sebelah kiri saya. Akhirnya melalui saran Dokter Winda tuh saya naikin tuh dosisnya sehari tuh, jadi saya konsumsi itu bisa 4 sampai 5 kali terus, dan di lukanya itu saya kasih tebel-tebel terus. Setiap saya udah habis kegiatan, saya tebelin tuh di bagian luka semuanya, saya bikin kayak bedak dingin gitu, tebel-tebel. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah sudah 3 hari ini saya juga udah tunjukin ke Bu Sinta, ke teman-teman di kantor, itu udah benar-benar sembuh total, kering semuanya. Jadi terima kasih Flavanol, terima kasih Dokter Winda atas arahannya. Wah, selamat ya Ibu Enda. Semoga ceritanya bisa untuk teman-teman nih di-share juga ya ke prospekannya dan rekan-rekannya. Ini sudah ada testimoni luka diabetes ya Ibu Enda. Nanti Bu Enda boleh ya datang ke kantor, kita buat untuk videonya mungkin lebih bagus ya Bu Enda, jadi bisa untuk teman-teman sharing. Terima kasih banyak Bu Enda, semoga sehat selalu dan makin sehat ya Bu Enda. Dokter Winda. Selamat Bu. Oke Dok, selanjutnya ini ada direct ya dari Bapak Sony. Mungkin Pak Sony mau bertanya langsung, saya berikan kesempatan jika ingin bertanya langsung dan menyalakan kamera dan mikrofonnya. Atau saya bacakan saja ya. Ini pertanyaan Pak Sony. Boleh. Oh, silakan Pak Sony. Mana nih? Saya pakai HP soal ini. Iya. Oke, dokter. Selamat malam, salam kenal ya. Saya mau nanya nih. Saya kan sudah hampir 10 tahun ya, tidak pernah kena herpes gitu loh, dokter. Herpes ya? Nah, dulu saya pernah kena herpes dulu kan. Nah, waktu itu sama dokter kulitnya saya diberitahu, Pak, ini herpes ini kan virus, Pak. Jadi Bapak harus jaga kondisi Bapak, terus usahakan juga ketika muncul gejala itu biasanya Pak muncul itu ketika Bapak kondisi kurang fit dan Bapak mungkin makan sesuatu yang merangsang hormon Bapak, merangsang aliran darah Bapak mengalir lebih cepat, itu biasanya akan muncul itu. Herpesnya itu akan muncul. Itu menurut dokter spesialis kulit yang waktu saya berobat ya. Oke dok, gitu. Jadi lewat waktu Bapak nanti akan tahu gitu loh. Tahun lah anggaplah. Jadi kemarin tuh waktu saya dikasih coba minum DTM, minum min, sama minum terus terang saya minum min tuh saya kan ada masalah di ini ya, kardiomiopati ya gitu. Jadi saya ketika minum min agak sedikit naik denyut jantung saya agak serem juga gitu. Jadi langsung saya minum bisoprolol saya gitu loh.
saya minum bisoprol, dokter pasti tahu ya bisoprol itu gunanya untuk apa. Saya minum langsung bisoprol saya langsung minum spionul aktun saya langsung gitu. Nah, setelah itu memang jujur dok, saya kan juga ada diabetes gitu dok ya. Jujur setelah minum sekali DTM 2 kali saya minum, habis itu saya stop, saya minum ini ya coklat yang coklat bubuknya itu kan. Saya minum sehari 2 kali kan itu kan pahit ya, karena saya suka kopi pahit, jadi saya minum pahit itu nggak ada masalah buat saya. Memang jujur saya akuin dok, badan saya itu lebih hangat tuh, lebih hangat, dan ya terus terang aja untuk ya kalau untuk laki-laki itu lebih lebih bergairah lah gitu, dok. Jadi seperti kayak pengantin baru lagi gitu dok kayak gitu ya. Jadi dan yang saya amati dok ya, itu sama seperti kalau saya makan kambing yang asli dok. Kambing yang asli itu begini. Kalau yang makan sate kambing di pinggir jalan itu, kulit kambing itu banyak yang bohong dok. Tapi kalau mau makan kambing yang asli itu, kalau ada saudara atau sahabat yang muslim sedang Idul Adha, nah itu asli, kambing asli dok. Nah ketika saya makan kambing asli ya, itu sama persis sensasinya dengan ketika saya makan DTM, mint dan coklat itu sama persis. Jadi badan saya itu seperti kayak hangat, cuman lebih alami gitu ya, lebih alami. Yang saya rasakan lebih kalau kambing itu kan cuma sifatnya hanya sekian jam gitu ya. Kalau ini saya minum flavanol ini, dia lebih bertahan sampai sekian hari gitu. Dan sempat setelah saya minum coklat itu, saya minum coklat bubuk itu, saya stop gitu beberapa hari. Setelah saya stop sekian hari itu, saya tetap merasa badan saya hangat gitu. Seperti kayak apa ya? Kayak darah itu seperti kayak jalan semua. Cuman masalahnya saya kaget tuh. Saya hampir lupa dok gitu, karena udah hampir 10 tahun nggak pernah kumat kan. Saya mikir, kenapa ya kok tiba-tiba gatel ya gitu ya di daerah. Baru saya ingat, oh ya di tempat ini kan dulu, ya karena udah hampir 10 tahun dok, jadi saya lupa. Di tempat ini kan dulu kan pernah kena herpes, saya bilang itu. Saya bawa ke dokter langganan saya tanya sama dokternya. Ya betul pak, katanya. Ya ini, nah, mumpung ini masih baru kumat gejalanya, bapak langsung hajar aja antivirusnya. Saya belilah Valtrex kan, Valacyclovir gitu. Nah, saya sempat diskusi tadi sama upline saya yang di Palembang. Saya bilang, Bu, kenapa kok begini ya Bu ya? Saya bilang gitu. Nah, upline saya bilang, gini aja deh, daripada kamu pusing nanti malam kamu ikut Zoom aja, kamu tanya sama dokter Winda, katanya gitu. Makanya saya gabung. Ya mohon penjelasannya dok, apa mungkin karena kebetulan aja atau gimana gitu. Oke, iya. Nah, kalau dari ceritanya Pak Sony sih sebenarnya ini udah pas banget sih. Jadi kalau untuk flavanol sendiri, itu dia kerjanya itu berbeda dengan, tadi paling gampang mungkin kita bedain dengan kambing tadi ya. Kan Bapak kan Ya. rasanya seperti Bapak makan kambing. Ya, Kalau sensasinya kambing, mirip. yes, sensasinya kenapa mirip? Kalau kambing itu bedanya adalah, kambing itu kan karena dia kolesterolnya yang tinggi, itu kan lemak. Nah, karena lemaknya tinggi, sehingga dia pada saat terjadi metabolisme dalam mengolah lemak dari si kambingnya tersebut, metabolisme tubuh jadi meningkat, sehingga menghasilkan panas. Itulah yang menyebabkan rasanya panas. Nah, perbedaan pada flavanol, baik ori, men, DTM, gitu ya, semua sama. Flavanol itu kerjanya adalah membuka pembuluh darah. Nah, dengan pembuluh darah yang lebih terbuka, antara antara kulit dengan pembuluh darah itu jadi lebih semakin dekat. Oke. Akibatnya panas yang dibawa oleh darah, dibawa oleh darah tersebut jadi lebih mudah terasa ke kulit. Makanya kadang-kadang nih untuk kita perbandingan ya, itu akan terasa banget perbedaannya kalau seandainya terjadi namanya vasokonstriksi dengan vasodilatasi. Vasokonstriksi itu dia yang pembuluh darahnya itu lebih ngejepit gitu ya. Sedangkan vasodilatasi itu yang terjadi pada flavanol ini adalah yang melebar. Nah, jadi contohnya nih, kalau seandainya kita lagi di udara dingin, nah, pada saat kita di udara dingin, itu tuh pembuluh darah kita itu akan mengalami yang namanya vasokonstriksi. Gunanya untuk apa? Supaya panas tubuh itu nggak lari keluar, tapi tetap di dalam. Makanya dia mengkeret supaya si pembuluh darah nggak dekat sama kulit, sehingga panas yang di dalam darah itu nggak keluar. Gitu. Makanya dia sengaja dikerutkan gitu ya, dikerutkan supaya
organ-organ di dalam tubuh itu bisa terjaga hangat. Nah, sedangkan pada ketoprofen itu kan justru dibuka. Makanya kita jadi panas itu lebih keluar, terasa lebih keluar. Nah, mungkin di sini kondisinya bisa jadi sih, bisa jadi, tapi saya sih melihatnya sebenarnya tidak terlalu ada hubungannya ya. Karena kalau tadi pada kondisi herpes tersebut adalah yang perlu dijaga aliran darah jangan terlalu kencang, ya kan? Ya, betul. Aliran darah yang kencang itu terjadi kalau seandainya kondisi pembuluh darahnya itu justru dijepit alias vasokonstriksi. Kalau dia dibuka, itu justru alirannya akan slow. Gitu. Sama aja kayak selang. Selang kalau kita jepit, ujungnya jadi ada kemungkinan kebetulan gitu ya, kebetulan sedang Bapak lagi kena lagi virusnya mungkin. Jadi bisa jadi sih timingnya kebetulan aja lagi bersamaan. Tapi itu pun sebenarnya mungkin yang Bapak rasakan pun bisa jadi tidak sampai seberat biasanya mungkin ya. Ini sih saya nggak tahu juga sih Pak Sony sebelumnya kalau kena herpes seberat apa gitu ya. Tapi melihat tadi Pak Sony sampai nggak ngeh kalau jangan-jangan ini sama, mungkin kemungkinan bisa jadi gejala yang kali ini lebih ringan. Kenapa? Karena memang di dalam ketoprofen sendiri pun itu ada efek antivirusnya juga. Sehingga membantu untuk menekan juga serangan virus si herpes tersebut. Walaupun mungkin tidak cukup kuat sampai membuat Bapak tidak mengalami gejalanya sama sekali. Gitu. Jadi masih tetap butuh bantuan obat antivirus seperti asiklovir gitu. Itu justru malah terjadinya pelebaran pembuluh darah sehingga aliran darah bisa lebih slow. Sedangkan kalau pada kondisi herpes Pak Sony justru pemicunya adalah kalau umpamanya aliran darahnya cepat gitu untuk aliran darah yang lebih cepat sehingga biasanya itu terjadi malah vasokonstriksi seperti itu. Jadi sebenarnya sih kalau menurut saya sih sebenarnya berbeda ya, cuman mungkin kebetulan aja timingnya. Gitu. Pas Bapak lagi minum konsumsi ketoprofen, pas Bapak kebetulan lagi kena infeksi herpesnya begitu. Tapi mungkin ini mau buat klarifikasi juga sama teman-teman ya. Herpes itu ada dua macam. Jadi ada herpes simplex dan juga ada herpes zoster. Nah, untuk yang Pak Sony ini namanya herpes zoster, ya, bukan herpes simplex. Kalau herpes simplex itu yang biasanya kalau teman-teman pernah ininya itu adalah yang penyakit seksual, menular seksual. Jadi PMS ya, penyakit menular seksual itu herpes simplex. Kalau herpes zoster itu dia yang seperti cacar gitu ya. Jadi mungkin biar tambahan info juga buat teman-teman yang lain. Oke? Iya. Terima kasih, Iya. Dokter. Baik, terima kasih Dr. Winda juga Pak Sony. Nanti mungkin jika kurang jelas dan ada pertanyaan lagi, Pak Sony bisa menghubungi nomor konsultasi Dr. Winda ya Pak ya. Nanti bisa didapatkan dari upline Bapak ataupun juga menghubungi customer service FHI. Oke, selanjutnya ya Dok, ini ada pertanyaan dari Ibu Wulan. Selamat malam Dr. Winda dan Mbak Sinta, sudah 8 bulan minum flavanol untuk terapi pengobatan sakit hipertiroid. Baru-baru ini muncul demam tinggi dan setelah general check up semuanya bagus, tapi gula darahnya meningkat, padahal biasanya normal. Ini kenapa ya Dok? Oke, nah di sini juga nanti harus dilihat ya Bu ya. Cek untuk gula darahnya itu dengan pengecekan apa? Apakah pengecekan gula darah puasa, gula darah sewaktu, atau HbA1c? Ya, jadi kalau seandainya pemeriksaannya dengan gula darah puasa ataupun sewaktu, itu sifatnya masih temporer gitu ya, belum pasti karena bisa aja kebetulan nih beberapa saat, beberapa waktu, beberapa hari atau seminggu belakangan sebelum Ibu Wulan check up itu
mungkin Ibu ya makannya kurang bagus gitu ya, lagi banyak makan yang manis-manis, bisa jadi ya, jadi sehingga gula darahnya meningkat. Tapi paling ideal memang harus dilakukan pengecekannya sebenarnya adalah HbA1c. Nah, jadi kalau HbA1c ini dia itu pemeriksaan gula darah yang melihat profil gula darah rata-rata selama 90 hari ke belakang. Gitu. Jadi kan kadang-kadang nih saya juga sering banget ya pengalaman seperti ini ya. Jadi pas mau check up gitu kan, wis makannya langsung yang bagus-bagus gitu kan, makannya bagus, kurangin gulanya, kurangin makan daging supaya tujuannya supaya hasil labnya bagus. Nah ini itu bisa bias hasilnya, bisa ketipu kita. Makanya biasanya kita tidak melakukan pengecekan cek gula darah yang seperti itu lagi, tapi dilakukan pengecekan gula darah HbA1c supaya di sini kan kita nggak mungkin ya, jadi ibaratnya nih karena dia menilai rata-rata 90 hari ke belakang, kita nggak bisa tuh karena mau ngecek dibagus-bagusin supaya hasilnya bagus, nggak bakal ngaruh. Kenapa? Karena harus bagus selama 90 hari ke belakang. Gitu. Nah, jadi dari sini baru bisa lebih jelas apakah memang Bu Wulan punya masalah pada gula darah atau hanya kebetulan aja karena memang belakangan ini lagi nggak bagus pola makannya. Gitu ya. Jadi sebaiknya sih lakukan pengecekannya HbA1c supaya lebih valid. Oke? Baik, terima kasih Dr. Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Meliani. Selamat malam, mau tanya dong, jika seseorang sudah pasang alat pacu jantung, apakah boleh mengkonsumsi flavanolmen, Dok? Oke, kalau seperti ini dites dulu ya, dites dulu. Kalau konsumsi DTM oke nggak? Biasanya kalau seandainya sudah bisa konsumsi DTM, sudah aman, stabil mengkonsumsi DTM, baru boleh mengkonsumsi flavanolmen ya. Ya, jadi supaya jangan langsung ke flavanolmen. Jadi mulai dari DTM terlebih dahulu. Kalau DTM sudah aman, baru boleh konsumsi flavanolmen. Oke? Oke, terima kasih Dr. Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Yoneta. Selamat malam Dr. Winda. Maaf mau tanya, kalau punya penyakit asam urat, konsumsi yang mana ya, Dr. Winda? Nah, kalau untuk asam urat sebenarnya yang mana aja boleh kok, Bu. Ya, yang mana aja boleh. Mau yang original boleh, yang sweet boleh, DTM juga boleh. Nah, kalau seperti ini asam urat, nanti bisa minumnya yang original itu. Kalau mau minum yang original, itu bisa minumnya 10 gram. Kalau mau minum yang DTM, bisa konsumsinya 2 saset per hari. Ya. Oke, siap Dr. Winda. Selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Amir Mahmud. Selamat malam dok, konsumsi yang cocok apa untuk atasi hipertensi dan jantung? Terima kasih. Nah, kalau ini sih untuk hipertensi dan jantung, saya sih sebenarnya secara pribadi paling rekomen itu adalah DTM. Gitu. Tapi boleh juga kalau mau DTM sendiri boleh, atau boleh juga dikombinasi dengan yang ori. Ya, bisa bebas sih sebenarnya. Nah, jadi kalau mau konsumsi yang DTM aja, itu minumnya 3 saset per hari kalau yang ada hipertensi dan jantung. Tapi tetap ya, tetap minum obat jantungnya dulu, obat hipertensinya tetap diminum dulu, jangan langsung dilepas. Bertahap ya, karena kan tubuhnya kan sudah terbiasa nih dengan obat-obatan tersebut. Jangan langsung dilepas, kalau nggak kaget nanti. Ya, pelan-pelan aja. Nanti secara bertahap kalau sudah lebih stabil itu nanti bisa diturunkan sedikit demi sedikit untuk dosis obat hipertensi dan obat jantungnya. Nah, jadi nanti minumnya kalau minum yang DTM aja bisa minumnya 3 saset per hari. Kalau mau dikombinasi antara original dan DTM juga boleh. Nah, nanti bisa diminumnya DTM-nya 1 saset per hari, dikombin dengan originalnya 10 gram setiap hari. Ya, jadi seperti itu boleh. Dan jangan lupa untuk DTM-nya selalu dibawa-bawa kemana-mana ya, in case diperlukan. Kadang-kadang kan kalau seperti ini karena memang sudah ada penyakitnya, jadi kadang-kadang kan ada beberapa kondisi yang suka kumat nih kebetulan karena lagi belakangan ini lagi kecapean atau belakangan ini lagi makannya terlalu enak gitu ya. Nah, itu boleh nanti minumnya agak ditingkatkan dulu. Nanti setelah sudah lebih stabil baru disesuaikan lagi dosisnya seperti yang tadi saya anjurkan. Oke? Oke, terima kasih Dr. Winda untuk jawaban-jawabannya ya.
Kebetulan di kolom chat ini sudah habis untuk pertanyaannya. Mungkin ini ada Bu Rusna. Katanya terima kasih Bu Enda testimoninya. Ditunggu video testimoninya tentu saja ya. Nanti tunggu Ibu Enda ke kantor dan kita nanti sharekan video testimoninya. Baik, sepertinya pertanyaan juga sudah habis, Dr. Winda. Tadi juga kita sudah dengarkan testimoni dan jam juga sudah menunjukkan pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin saya sudahi saja ya, Dok, Zoom pada malam hari ini. Ada yang ingin disampaikan, Dok, sebelum saya tutup? Yang saya mau sampaikan buat teman-teman FHI dimanapun berada, sehat-sehat terus ya. Sehat-sehat, berbahagia, jangan lupa untuk kesehatan nggak boleh pelit karena itu investasi. Percaya deh, kalau kita nggak jaga kesehatan kita sekarang, percuma semua harta yang sudah kita kumpulkan dari saat ini karena semua akan habis untuk penyakit nanti beberapa tahun ke depan lagi. Jadi pastikan hidup sehat ya supaya bisa menikmati hidup lebih maksimal. Oke. Siap, Dr. Winda. Terima kasih banyak, Dr. Winda. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu, teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Jangan lupa minggu depan bisa diundang ya teman-temannya, rekan-rekannya untuk ikuti acara-acara FHI. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Sampai berjumpa lagi. Sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Mbak Cinta, Mbak Rusna. Terima kasih. Nah, tapi dari aja. Malam Dokter Winda. Selamat malam, Dokter Winda. Malam Dokter Winda dari Palembang. Iya, dari Palembang. Malam Dokter. Shalom. Dari Palembang. Ya.